Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismus tsani, halaman 33 baris ke-9 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismus tsani, dan bagian yang kedua, ma apa-apa, yakni salat sunnah, tusannu yang disunnatkan, fihi padanya, al jama'atu berjamaah. Yang lalu salat sunnah yang dikerjakan sendiri-sendiri. Sekarang kita membahas salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Wa huwa, dan dia salatul idaini, yang pertama adalah salat dua id, ai al-idul akbari wal asghari, yaitu hari raya akbar dan hari raya asghar, hari raya besar sama hari raya kecil. Wa huwa idul adha wa idul fitri. Jadi idul adha disebut hari raya besar, ya. Lebaran besar, ya, karena mayoran, makan daging, ya. Idul fitri lebaran kecil, cuman terbalik, ya. Ramenya di idul fitri, tidak ramenya di idul adha di kita Indonesia. Tapi kalau di Arab sana ramenya idul adha karena ada ibadah haji, ya. Idul fitri di Arab sana sepi biasa aja gitu. Lalu kapan dikerjakannya? Baina tulu'i syamsin wa zawaliha. Dikerjakannya salat Idul Fitri dan Idul Adha yaitu di antara terbitnya matahari dan tergelincirnya matahari. Dari semenjak isyraq, sesudah matahari terbit, sampai matahari tergelincir dari tengah, yaitu sampai masuk waktu zuhur. Wahia, dan dia, yakni salat id itu, rakaatani, dua rakaat. Dua rakaat. Wa yukabbiru, dan bertakbir, nakban, takbir sunnah, fi aulai rakaatail idaini, pada permulaan dua rakaat salat id. Walau maqdiyatan, sekalipun diqadha, sekalipun mengqadha, alal aujuhi, atas beberapa pendapat, ba'da iftitahin, sesudah membaca iftitah. Ba'da iftitahin, sesudah membaca doa iftitah. Berapa kali? Sab'an, sebanyak 7 kali. Wa fis saniyati, dan pada rakaat yang kedua, khamsan, sebanyak 5 kali takbir. Qabla ta'awudin, sebelum membaca ta'awud, membaca a'udhu, fihima, pada keduanya, baik rakaat awal maupun rakaat asani. Rafi'an, dengan mengangkat yadaihi, pada kedua tangannya, ma'a kulli takbirin, ya, bersamaan dengan tiap-tiap takbir. Malam yusyra', selama belum disyariatkan, selama belum dikerjakan syariat dalam salat, fi qiraatin, yaitu membaca qiraah, yaitu surat Al-Fatihah. Wala yatadaraka, dan tidak boleh ditambal, tidak boleh dibayar, fisaniyati, pada rakaat kedua, intarakahul ula, apabila orang itu meninggalkan takbir fil ula, pada rakaat yang pertama. Wa fi lailatiha, dan pada malam harinya, wa fi lailatihima, dan pada malam hari keduanya, yaitu
Idul Fitri dan Idul Adha min ghurubis syamsi, semenjak terbit matahari, ila ayyuhrimal imamu, sampai imam membaca takbiratul ihram ma'araf isautin, bersamaan dengan mengeraskan suara. Ini membaca takbirnya, ya. Disunatkan membaca takbir, ya, selain takbiratul ihram maksudnya, yaitu semenjak terbenam matahari terbenam matahari 1 Syawal sampai kemudian imam melaksanakan sholat id. Wa aqiba kulli sholatin, dan disunatkan membaca takbir atau bahasa kita takbiran, aqiba kulli sholatin, mengiringi tiap-tiap sholat, walau janazatin, sekalipun sholat jenazah. Dari kapan? Min subhi arafata, semenjak subuh Arafah, ila asri akhiri ayyamit tasyriki, sampai akhir, ya, hari-hari tasyrik. Wa fi ashri dzulhijjati, dan pada 10 Dzulhijjah, hina yara, ketika seseorang melihat syai'an, sesuatu, min bahimatil an'ami, dari binatang ternak, ya, au yasma'u sautaha, atau mendengar suaranya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, salat sunnah yang dikerjakan sendiri-sendiri telah selesai kita bahas. Sekarang kita membahas salat sunnah yang dikerjakannya secara berjamaah. Nah, salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah kan nggak pakai adzan, nggak pakai iqamah, maka boleh sebelum mulai sholat imam mengucapkan as-sholatu jami'atun atau as-sholatu jami'atan, boleh, ya, as-sholatu jami'ah, ya. Tapi kalau sholat fardu nggak usah membaca as-sholatu jami'ah, karena sudah ada adzan dan iqamat. Tapi masih sering kita ketemu, ya, masih ketemu, ya, kadang ketemu, ya, imam itu as-sholatu jami'ah, itu. Jami'ah itu untuk sholat sunnah yang nggak pakai adzan, nggak pakai iqamah. Yang pertama sholat id, Idul Fitri sama Idul Adha. Kapan mulai sholat Idul Adha atau Idul Fitri? Yaitu semenjak terbit matahari sampai masuk waktu zuhur. Jadi misalnya terbit matahari sekarang jam 6, ya, syuruknya kan setengah 6, ya, terbit matahari jam 6. Nah, itu sudah bisa dilaksanakan sholat id. Atau jam 7 atau jam 8 atau jam 9 atau jam 10 atau jam 11 masih boleh sholat id jam 11, ya, tumben ini. Pernah nggak terjadi sholat id jam 11? Nggak ada. Iya. Karena kalau Idul Fitri mau buru-buru silaturahim, ya. Kalau Idul Adha mau buru-buru motong, ya. Ya, mana motongnya di leher lagi, ya. Iya, motongnya kan di leher, bukan di musola, ya, bukan di jalanan. Nah, sholat id itu sunnahnya membaca takbir. Di rakaat pertama baca takbir 7 kali, siwa takbiratul ihram. Rakaat kedua baca takbir 5 kali, siwa takbiratul intiqal. Jadi usolli sunnatal idil fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati, ya, makmuman atau imaman, lillahi ta'ala, Allahu akbar, takbir pertama, baca iftitah, rapi iftitah, baru takbir lagi sebanyak 7 kali. Berarti totalnya takbirnya 8 kali dalam rakaat pertama. Cuman kadang begini,
Begitu imam takbir, terus imam diem, jamaah ada yang nggak sabar, subhanallah gitu. Padahal lagi baca iftitah. Selama belum baca Fatihah ya, itu masih disunnatkan baca takbir. Tapi kalau sudah baca Fatihah, maka berarti ya tidak disunnatkan lagi takbir ya. Misalnya begini, begitu takbiratul ihram ya, doa iftitah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Diam tuh imam. Oh iya, belum takbir nih. Allahu akbar ya. Allahu akbar, itu batal ya, rusak. Karena takbir ini sunnah, Fatihah rukun. Berarti kita sudah intikal, sudah pindah dari rukun qauli mengucap takbiratul ihram yang pertama Allahu akbar, pindah kepada baca Fatihah. Kalau sudah intikal min ruknin ila ruknin akhar, kalau sudah pindah dari satu rukun ke rukun yang lain, maka jangan mengulang. Seperti kita sholat mestinya tahiyat awal, lupa berdiri. Kalau berdirinya belum setengah, lalu makmum subhanallah, duduk silahkan. Tapi kalau sudah lewat setengah, berarti sudah intiqal, sudah berpindah min ruknin fi'liyin ila ruknin fi'liyin akhar, dari satu rukun fi'li ke rukun fi'li yang lain. Ya kalau sudah, apalagi sudah berdiri tegak, sudah sedakep, jamaah makmum subhanallah subhanallah, biarin aja ya. Biar kata bahasa kita, biar kata gua salah, lu kudu ngikut sama gua. Kalau nggak ngikut, batal sholatnya ya. Ya, padahal imam salah, tapi salahnya tidak fatal, maka boleh. Makmum bertahan. Ya, karena mungkin ya kata makmum, lu yang salah, gua mau duduk aja dah. Imamnya lah, saya ngerti syarat rukun sholat ya. Kalau saya duduk lagi batal saya ya. Nah, kalau makmum niat mufarokoh ya sudah, berarti si makmum tidak dapat pahala jamaah, rugi dia. Iya. Kan nanti ada yang buat nambel ya, yaitu sujud sahwi. Nah begitu pula ini sholat ini. Kalau udah lupa takbir ya sudah ya, langsung Fatihah, karena takbir ini hukumnya nadban, sunnah yang dianjurkan. Nah sesudahnya selesai takbir 7 kali ya, baru ta'awud, basmalah dan seterusnya. Itu. Kemudian di rakaat yang kedua, begitu berdiri bangun, itu kan kalimatnya Allahu Akbar. Nah itu berarti takbir intikal. Jangan dihitung takbir dalam sholat id. Sesudah sedakep baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 5 kali. Jadi dalam rakaat kedua total takbirnya 6 kali, karena yang satu takbir intiqal. Terus tadi rakaat pertama lupa nggak takbir, boleh nggak dikodok takbirnya, digabung jadi satu di rakaat kedua? Jadi 7 tambah 5 berapa tuh? 12. Iya. Wah ini kalau udah begini nih, besok-besok jangan disuruh maju lagi. Iya. Nah kalau seperti itu maka la yatadaraka fis saniyati antarakahu fil ula. Kalau yang pertama udah ketinggalan ya, sudah lupa nggak baca, maka jangan kemudian ditambal pada rakaat yang kedua. Beda dengan sholat tasbih. Kalau sholat tasbih kemarin, kalau misalnya pada hitungan itu dia tidak baca,
Karena lupa, nanti sebelum salam ditambahkan kekurangannya. Rafi'an yadaihi, ngangkat tangan ketika setiap takbir, ya. Bukan mulutnya doang Allahu Akbar, tapi tangannya juga, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi tangannya diangkat. Nah, ini kejadian sholat, entah sholat Idul Fitri, entah sholat Idul Adha, di lapangan, ya. Anak muda di barisan depan, tapi sebelah kanan atau sebelah kiri saya lupa tuh, ya. Imam Allahu Akbar, diam sejenak karena menyempurnakan bacaan doa iftitah. Lalu sesudah itu imam takbir lagi yang kedua, Allahu Akbar. Ini serombongan nih 3 orang atau 4 orang ruku. Ya, ruku. Begitu ruku, imam Allahu Akbar, bangun dari ruku, ya. Lalu imam Allahu Akbar, sujud dia. Waduh, malunya kayak apaan itu, ya. Ya Allah. Ya, makanya kalau belum ngerti-ngerti banget jangan di depan dah. Udah di depan, ya, ya. Apa stilnya stil yakin, ternyata salah. Itu saya lihat di YouTube itu. Ya Allah. Kalau orang tidur di jalanan ditinggal bubar jamaah mah banyak contohnya, ya. Ya, dengerin khutbah dia tidur aja karena mungkin semalaman takbiran, ya. Jamaah udah bubar dia masih tidur aja, dingkeluk aja di tengah jalan. Tuh, banyak tuh cerita-cerita tentang sholat Id. Kemudian wa fi lailatihima. Nah, sekarang ini sholatnya. Kemudian dalam sholat Id, dalam Idul Fitri atau Idul Adha itu ada sunnah bertakbir, bahasa kita takbiran, ya. Ya, karena takbir itu beda-beda, sekalipun kalimatnya sama, intonasinya beda. Kalau sholat kalimatnya Allahu Akbar. Nah, kalau takbiran Idul Fitri, Idul Adha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu, ya. Kalau takbir yang di jalanan, takbir sama kalimatnya, tapi intonasinya beda-beda. Makanya karena biasanya takbiran, begitu anaknya lahir perocot, ya, dia suruh ngadani nama mertuanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejadian itu yang begitu. Ya Allah, suruh adzan takbiran. Kapan mulai takbiran untuk Idul Fitri? Min ghurubi syamsi akhiri Ramadan wa awwali Syawal, ya. Terakhir bulan Ramadan, awal malam tanggal 1 Syawal, itu takbiran. Sampai kapan? Ya, sampai ila ayyuhrimal imamu, sampai terakhirnya itu ketika imam sholat Id takbiratul ikhram, itu udah selesai. Nah, kadang begini, sholat Id itu duluan sholat apa duluan khutbah? Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Sementara terakhirnya takbiran itu ketika imam takbiratul ikhram. Gampangnya ketika sholat Id dikerjakan. Tapi Bilal biasanya kalau manggil khotib masih pakai takbiran nggak? Nah, itu ya masih, padahal sudah terakhir itu. Nah, sudah terakhir. Lah terus itu khotib memulai khutbah masih baca takbir, itu ada kesunahan.
khususnya khotib ada kesunahan. Jadi kalau sudah selesai sholat Idul Fitri nggak ada lagi takbiran, berarti takbiran itu hanya dalam waktu berapa? Semalaman doang, iya kan? Takbiran Idul Fitri hanya waktunya satu malam, dari semenjak maghrib ya sampai dilaksanakan sholat Id. Kebetulan Idul Fitrinya hari Kamis atau hari Jumat ya. Idul Fitrinya hari Kamis, besok Jumatan di masjid. Imam selesai salam, imam Jumat takbiran. Masih ada kesunahan nggak? Nggak ada, udah nggak ada. Jangankan udah pindah satu hari, hari itu juga sudah tidak ada kesunahan takbiran. Misalnya Idul Fitri hari Jumat, ya pagi udah sholat Id, ya, sudah takbiran sholat Id selesai sudah. Nanti siang sholat Jumat, boleh nggak takbiran? Enggak, sudah tidak ada kesunahan. Pernah itu ada ustadz yang karena jadi khotib ya takbiran begitu, akhirnya ada selisih dengan pengurus masjidnya. Ujung-ujungnya ngelah datang ke kita, Ustaz gimana, mana yang benar? Yang benar ya sholat takbiran itu sampai sholat Idul Fitri, sesudahnya enggak. Itu berbeda dengan ya, sholat Idul Adha, takbiran Idul Adha. Takbiran Idul Adha yaitu min subhi Arafah. Subuh Arafah itu berarti tanggal 9 ya? Ya. Min subhi Arafah ila asri akhir ayyami tasyrik, sampai terakhir hari tasyrik. Ya. Cuman kalau di kita biasanya ya maghribnya Arafah yaitu masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Di kita biasanya masuk tanggal 10 Dzulhijjah baru mulai takbiran ya. Raf'a sautin, mengeraskan suaranya dikeraskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu namanya dikeraskan. Jangan enggak ya. Dikeraskan. Sampai hari terakhir hari tasyrik. Hari tasyrik berapa hari? 3. Berarti 11, 12, 13 ya. Tambah 10 Dzulhijjah berarti 4 hari ya. 4 hari, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. 4 hari itu kita ada kesunahan membaca takbir atau takbiran. Kapan dikerjakannya? Aqiba kulli sholatin ya. Mengiringi tiap-tiap sholat, utamanya sholat fardu, baik itu fardu ain maupun fardu kifayah ya. Sholat 5 waktu, salam kanan salam kiri takbiran ya. Ya, misalnya pagi udah sholat Id, masuk siang waktu zuhur takbiran, asar takbiran, maghrib takbiran, terus sampai hari ketiga hari tasyrik. Bahkan di sini dijelaskan walau sholatu janazatin, sekalipun selesai sholat jenazah ya. Di hari tasyrik ada jenazah, ada orang meninggal, kita nyolatin jenazah, selesai nyolatin jenazah ada kesunahan takbiran ya, minimal 3 kali ya. Belum pernah ketemu ya? Ya. Ya, kayak nanti kalau ada begitu salam kanan salam kiri imamnya takbiran ya ikuti aja ya. Jangan yang boleh kan sholat fardu 5 waktu ya. Ada kok boleh, di mana? Di Moin ya.
Fathul Mu'in. Nah, ini ilmu ini begini ya. Terakhir asyar ya. Dikatakan ya, ila asri akhiri ayyami tasyrik, sampai asar hari terakhir tasyrik. Misalnya lebaran hari Sabtu ya, 10 Dzulhijjah Sabtu, 11 Minggu, 12 Senin, 13 Selasa asar itu terakhir takbiran. Dan itu pula terakhir orang motong hewan korban. Jadi sehari sesudah sholat id, 2 hari 3 hari masih boleh ya, sampai ya sama kayak takbiran ya. Jadi ini cara sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Tadi saya sebutkan Idul Adha disebutnya hari raya besar, Idul Fitri hari raya kecil. Karena lihat takbirnya aja, takbirannya kalau Idul Fitri cuman semalaman doang sampai pagi. Kalau Idul Adha sampai 4 hari. Baik. Wa sholatul kusufaini. Yang kedua, sholat sunnah kusuf, 2 kusuf ya. Ada kusuf, ada khusuf ya. Ya. Kalau matahari kusufus syamsi, kalau bulan khusufil qamari. Keliru nggak Ustaz? Enggak ya, ya. Karena jarang ya, ada kusuf ada khusuf ya. Wal kusufaini, dan 2 sholat gerhana, ai kusufis syamsi, yakni gerhana matahari, wal qamari, dan gerhana bulan. Wa aqalluha raq'ataini, wa aqalluha raq'atani, dan sedikitnya salat gerhana itu 2 rakaat. Kasunnati zuhri, seperti salat sunnah zuhur, ba'diyah zuhur maksudnya. Wa adna kamaliha, dan adna kamaliha, sedikitnya sempurnanya, ziyadatu qiyamin wa qira'atin wa ruku'in fi kulli raq'atin. Ditambahkan ya, berdiri dari rukuk, kemudian rukuk lagi, berdiri dari rukuk, baca surah lagi, baca Fatihah lagi, lalu rukuk lagi, fi kulli raq'atin, pada tiap rakaat. Wal akmalu, dan sempurnanya, ayyaqra'a, hendaknya membaca ba'dal fatihati, sesudah surat al-fatihah, fil qiyamil awali, pada berdiri yang pertama, Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Mampu nggak ini? Ya. Au qadroha, atau sekira-kiranya bacaan surat Al-Baqarah. Wa fisani, dan pada berdiri yang kedua, kami atai ayatin ya, sekiranya orang membaca surat 200 ayat minha, daripadanya. Wasalisu, dan yang ketiga ya, ketiga berarti rakaat kedua ya. Rakaat kedua berdiri yang ketiga, kami atin wa khamsina, semisal dengan membaca surat sebanyak 150 ayat. Warabi'u, dan yang keempat, warabi'i, ini wafi wafisani ya. Warabi'i, dan yang keempat, kami atin ya, seperti membaca surat kira-kira 100 ayat. Pegel-pegel itu ya. Wa ayyusabbiha, dan hendaknya bertasbih fi awwali ruku'in wa sujudin ya, pada permulaan rukuk dan sujud, kami atin, seperti 100 minal baqarati, dari surat Al-Baqarah, 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Lamanya rukuk dan sujud. Wa fisani min kullin minhuma kami ataini, dan pada rukuk sujud yang kedua ya, pada keduanya seperti membaca 200 ayat. Wasalisu, dan yang ketiga,
minhuma dari keduanya kasab'ina seperti 70 baca ayat, warabi'u dan yang keempat ka khamsina seperti membaca 50 ayat. Bi khutbataini dengan diikuti dengan 2 khutbah, ai ma'ahuma yakni pada keduanya, ba'dahuma sesudahnya melaksanakan salat gerhana seperti salat Id ya. Salat gerhana seperti salat Id, salat duluan, khutbahnya belakangan. Ay yusannu khutbatani ba'da fi'li salatil aidain, yakni disunatkan 2 kali berkhutbah sebagaimana dikerjakan pada salat Id. Walau fi ghadin, sekalipun pada besoknya, fihima pada keduanya ya, yadharu harus jelas, atau walau fi ghadin sekalipun pada waktu pagi untuk gerhana matahari, fihima pada keduanya yadharu telah nampak, wal kusufaini dan 2 salat gerhana itu, wa yaftatihu dan dimulai ula yang pertama khutbatail aidaini, khutbah seperti khutbahnya Id tapi tidak pakai takbiran. Lal kusufu tidak seperti khutbah gerhana. Bisab'i takbiratin ya. Bisab'i takbiratin wasaniyata dan yang kedua bisab'i walain ya. Dan yang kedua 7 kali berikutnya. Oh berarti kayak sholat Id ya, ada takbirnya ya. Dalam khutbahnya ada takbirnya. Waktu belum kecepatannya. Wa yanbaghi ayyab sila bainal khutbataini bitakbirati, dan hendaknya memisahkan antara 2 khutbah dengan takbir, bitakbiri. Wa yuksiru minhu fi fusulil khutbati, dan memperbanyak padanya dalam memisahkan khutbah. Qala As-Subki, sebagaimana pendapat Imam As-Subki. Wala tusannu hadhihi takbirati lil hadirina, dan tidak disunatkan takbir ini untuk orang-orang yang ikut sholat gerhana. Jadi sholat gerhana itu antik. Rukuknya 2 kali. Takbir ya. Takbir, sesudah itu baca iftitah, lalu baca surah. Sesudah baca surah, ruku. Ini sunnahnya tadi pertama surat Al-Baqarah 2,5 juz. ya pokoknya yang surat yang panjang yang kita hafal lah ya. Selesai ruku, begitu ruku bangun dari ruku baca Fatihah lagi. Itu sholat gerhana. Udah pernah ngikut belum? Belum. Jadi baca Fatihah ya, baca surah, ruku, selesai ruku bangun baca Fatihah lagi, baca surah lagi, ruku lagi, bangun baru sujud. Maka hitungannya 4 kali baca surah, 4 kali baca Fatihah dalam 2 rakaat itu. Nah, itu kaifiahnya. Terus kalau gerhana bulan, imam baca Fatihah, baca surahnya jahar. Tapi kalau gerhana matahari sir, sebagaimana sholat di siang hari. Jadi rakaat pertama di bacaan surah yang pertama Al-Baqarah ya. Rakaat kedua rakaat pertama bacaan surah yang kedua Ali Imran. Rakaat kedua pada bacaan ketiga An-Nisa ya. Rakaat keempat pada bacaan rakaat kedua pada bacaan yang keempat apa sesudah An-Nisa? Al-Maidah. Nah, kenapa ini dilama-lamakan?
Karena selama kita sholat, kan proses gerhana itu tidak cepat ya, tidak semenit 2 menit ya, atau setengah jam ya, 1 jam, mungkin bisa sampai 2 atau 3 jam. Nah, yang namanya sholat gerhana itu harus berbarengan persis dengan terjadinya peristiwa gerhana. Kalau misalnya waktu gerhananya itu sore hari jam 3, karena sibuknya kita, nanti gerhana mulai jam 3, saya mau pergi, biarin dah, kita laksanin ba'da zuhur dah ya, nggak bisa ya. Jadi dimulainya sholat gerhana ketika sudah terjadi peristiwa gerhana. Atau di tengah-tengah sedang terjadi gerhana, atau di akhir ya, di akhir terjadinya gerhana. Sholat gerhana baru 1 rakaat, kok gerhananya sudah matahari atau bulan itu sudah pulih kembali, maka tinggal lanjutkan yang 1 rakaat, lalu kemudian ditambah dengan khutbah. Khutbahnya kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha ya, ada takbirnya, tapi imamnya saja, makmumnya nggak ada takbir. Artinya takbir di sholat gerhana itu memuji kebesaran Allah ya, mengangkat ya, kemuliaan dan kebesaran Allah, sebab peristiwa gerhana itu adalah bukan fenomena alam, tapi itu adalah memang sesuai dengan kehendak Allah. Zaman dulu, zaman Rasulullah ya, peristiwa gerhana itu dikait-kaitkan dengan musibah, karena pas wafatnya Sayyidina Abdullah atau Sayyidina Ibrahim, salah satu putra Rasulullah, itu pas terjadi peristiwa gerhana. Maka kata orang-orang Arab yang jahiliyah, wah pantas ada gerhana ya, putranya Nabi Muhammad ada yang meninggal dunia. Padahal nggak dikait-kaitkan itu. Gerhana itu adalah proses pergeseran antara planet matahari, planet bumi, planet bulan. Dalam 1 tahun itu kan ada bergeser, perputaran ya. Kan kata Allah, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Jadi semua itu sudah ada garis edarnya masing-masing. Nah, lalu ada pergeseran, maka kadang-kadang kita lihat matahari itu tuh pas di tengah, lurus dengan kita, kadang geser ke arah selatan, kadang ke selatan banget, nanti balik lagi ke tengah, lalu geser ke arah utara. Nah, pergeseran ini menyebabkan adanya yang tertutup. Misalnya gerhana bulan itu berarti bulan tidak mengeluarkan cahaya, sebab posisi saat itu bulan berada ya, di belakang bumi di depan matahari, maka pantulan cahaya matahari tidak sampai ke bulan karena tertutup oleh bumi, maka bulan tidak mengeluarkan cahaya. Atau gerhana matahari, kejadiannya adalah cahaya matahari yang mestinya sampai ke bumi tertutup oleh planet bulan. Nah, itu semua kan kuasa Allah ya, kuasa Allah. Jadi proses mengerjakannya sesudah sholat 2 rakaat dilanjutkan dengan khutbah, namanya khutbah gerhana. Dalam khutbah gerhana itu kita dianjurkan untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah ya. Banyak beristighfar kepada Allah. Misalnya astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya ya, atau istighfar-istighfar yang lain.
dibimbing itu umat jamaah sebelum mulai sholat itu banyak-banyak istighfar. Terus ya, kemudian dilaksanakan sholat. Ada kusuf, ada khusuf. Ya. Waktu ya. Baik. Jadi inilah dua sholat sunnah yang dikerjakannya secara berjamaah. Masih banyak yang akan kita bahas tentang sholat-sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, dan insya Allah kita akan bahas pada waktu-waktu yang lain. Insya Allah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.